telepon, misalnya saya bertanya apa gitu ya. Kalau misalnya kalau ngomong langsung gitu kan nanti rebutan tuh orang banyak, nanti bisa lewat kolom chat juga. Nanti akan ada beberapa orang yang mungkin hanya perwakilan atau saya tunjuk nanti yang bisa ngomong langsung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Biar kita jalannya juga enak nanti ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pagi. Pagi ya? Iya, ya. Mohon maaf ya. Kok jadinya malam ya, mohon maaf. Sengaja saya berkata selamat malam ya, karena saya dapat melihat bintang-bintang dari mata Bapak Ibu semuanya. Cie, gitu. Oke. Wah, langsung ada yang, wah ibunya seneng banget kayaknya sampai ketawa-ketawa ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin di kesempatan ini ya kita baru bertemu pertama kali ya. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan nih Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak ajak kenalan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ada yang bilang tak kenal maka tak ajak kenalan. Ya, oke, saya ajak kenalan terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya, tapi sebelum saya kenalan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Bank BRI dan juga teman-teman dari Creafil yang sudah mengamanahi saya untuk sharing tentang komunikasi dalam dunia wirausaha atau komunikasi bisnis bersama Bapak Ibu nih, orang-orang yang sangat inspiratif dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Yeay, keren banget nih. Saya tadi mengamati ya waktu Bapak Ibu sebelum mulai acara tuh sudah ngobrol-ngobrol, wih keren banget dari Pekanbaru, dari Palu. Wah itu waktu Pak Slamet tadi yang dari Palu kalau nggak salah ya. Saya juga pernah ke Palu, Pak. Ya, ke Palu itu maksudnya ke kota Palu ya, bukan ke Palu tidak gitu bukan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Izinkan saya kenalan terlebih dahulu lewat video sebagaimana berikut. Saya cek dulu ya suaranya ya, kedengaran apa enggak nanti dari Bapak Ibu. Oke, kedengaran enggak suaranya? Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Nama panggung saya ya, nama panggung saya. Jadi bukan nama sebenarnya Bapak Ibu ya, nama panggung itu Alif Motivamor. Nah, apa sih Motivamor? Motivamor itu motivator humor atau motivasi humor. Kenapa? Karena kalau cuma saya sharing-sharing aja nih, sharing-sharing aja dan serius banget misalnya gini, sahabat-sahabatku yang baper, menjadi manusia harus selalu positif, menjadi pengusaha harus tahan banting. Itu baru 5 menit Bapak Ibu sudah gini. Gitu ya. Makanya ada humor-humornya juga ya, biar kita suasananya juga tetap fresh, tetap segar, tetap senang. Nah, kemudian nama saya sebenarnya adalah ini Bapak Ibu ya, Alif Robat Safiu Surur. Ya, mohon maaf nama saya agak panjang dan mohon maaf di antara 26 huruf abjad ada satu huruf yang pengucapannya agak spesial bagi saya sehingga kedengaran agak berbeda gimana gitu dibanding kalau orang lain yang ngomong. Kira-kira huruf apa Bapak Ibu? Huruf surur, Mas. Oke. Hurufnya ya Pak ya. Jadi huruf apa Pak? Ya, hurufnya huruf UR. huruf R, mulia sekali ya. Dari tadi sudah mengamati. Ih, Pak pembicaranya cadel gitu. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti nanti ini ya, terus Bapak Ibu menghitung berapa kali jumlah huruf R keluar dari mulut Pak Alif. 1, 2, 3, 4, coret gitu kelima. Enggak ya, jangan dihitung Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, bagi saya pribadi nama adalah doa. Dan bagi saya pribadi nama adalah harapan dari orang tua saya yang beliau berikan kepada saya. Alif, ada yang tahu arti kata alif? Ada yang tahu arti kata alif? Pertama, betul sekali ya. Nama saya anak pertama dari 3 bersaudara ya. Kemudian robat itu artinya sebagian, safi'u dan dari kata syafaat, dan surur artinya kesejahteraan. Jadi arti lengkap nama saya adalah sebagian dari orang-orang pertama yang mendapatkan syafaat untuk memperoleh kesejahteraan. Nah,
Kemudian di bawahnya ada SPC CHCHT. Mohon maaf Bapak Ibu ya, itu bukan spesialis curhat-curhatan, bukan. Ya. Meskipun background saya dari psikologi dan seringkali jadi tempat curhat gitu Bapak Ibu ya, tapi bukan berarti saya spesialis curhat-curhatan ya. SPC itu background saya dari psikologi, tepatnya Universitas Airlangga Surabaya, dan CHCHT adalah Certified Hypnotist dan Certified Hypnotherapy. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau dihipnotis silakan boleh angkat tangan sekarang. Nanti saya buat tidur dari sini gitu, enggak ya. Oke, kemudian CNNLP ada Certified Neo-Neurolinguistic Programming, sebuah teknik komunikasi yang sedang berkembang di seluruh dunia dengan memanfaatkan sistem syaraf di dalam otak kita. Dan CT adalah Certified Trainer, di mana aktivitas saya, profesi saya sebagai trainer maupun motivator sudah diakui secara nasional oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian Bapak Ibu semuanya, berkenaan dengan aktivitas saya sebagai trainer atau motivator, saya sudah berkeliling ke seluruh Indonesia. Nah, ini tadi yang sempat disinggung oleh Pak Denny Aditya tadi di awal ya. Jadi saya sudah berkeliling dari Aceh sampai dengan Gorontalo ya, belum sampai Papua Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang dari Bapak Ibu yang dari Papua ya, saya belum sempat ke sana ya. Tapi baru ya sekitar 17 provinsi lah dari Aceh sampai dengan Gorontalo. Nah, ada yang Bapak Ibu yang berasal dari Aceh mungkin? Ada yang dari Aceh atau dari Sumatera lah, dari daerah Sumatera. Tadi selain ada Bu siapa tadi? Bu Dayu ya? Yang dari Sumatera ya? Bu Dayu Bali. Oke, oh dari Bu Dayu Bali. Bu siapa tadi? Bu Wawa ya, benar ya? Wah, Oke, nah sekarang boleh dong ditulis di mana di ininya di kolom chat Bapak Ibu, misalnya namanya dan dari asalnya mana gitu ya, biar saya tahu. Ini sudah ada Pak, ini Pak Elizabeth atau Ibu ini ya? Ibu Elizabeth Malo atau Pak Elizabeth Malo ya. Kemudian ada Pak Cahyani. Cahyani ini Bapak atau Ibu, mohon maaf ya. Manado. Kemudian ada dari mana? Demak, Jawa Tengah. Oke, ya berarti dari seluruh Indonesia ya. Nah, oke, Pak ini Pak Gede ya, Pak Gede Adi Mustika Bali. Wah, salam Bali ya. Waktu di Bali itu saya keliling ke mana? Rumah Sakit Umum Provinsi Sanglah waktu itu saya pelatihan di sana dan juga di beberapa rumah sakit yang ada di Bali waktu itu. Kemudian ada Ibu Siti Nurul Hidayah, Martapura, Kalimantan Selatan. Wah, mantap ini ya, di Kalimantan Selatan. Waktu itu saya menginap di salah satu hotel di sana juga ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi saya sharing sebentar ya mengenai pengalaman saya waktu keliling Indonesia. Mungkin yang seperti kita tahu, sepeda motor itu di mana-mana disebut sebagai sepeda motor. Tetapi waktu di Medan ternyata namanya berbeda. Ada yang tahu kira-kira orang Medan itu menyebut sepeda motor sebagai apa? Ada yang tahu orang Medan menyebut sepeda motor sebagai? Oh iya, ada yang jawab motornya. Begini Bapak Ibu, jadi ternyata orang Medan itu menyebut menyebut sepeda motor sebagai kereta. oh keren. Ya, jadi di Medan tuh mereka nyebut sepeda motor sebagai kereta. Makanya waktu saya di sana, saya heran. Di pinggir jalan itu ada tulisan terima cuci kereta. Saya terus mikir, di mana relnya? Kok ada kereta cuci di situ ya? Ternyata itu sepeda motor Bapak Ibu. Dan di Makassar, ada yang dari Makassar sini? Dari Makassar atau dari Sulawesi? Halo, ada Bapak Ibu yang dari Makassar atau Sulawesi? Oke, mungkin ini ya responnya agak ini, entah jaringannya terganggu atau bagaimana. Jadi kalau di Makassar itu kata kita itu artinya Anda atau kamu. Ya, kalau di selain Makassar kan bisa jadi kita tuh kayak kita, gitu. Saya dan Anda gitu kan kita. Tapi di sana kita itu cuma kamu gini, cuma Anda. Nah, waktu saya di sana di Makassar saya ditanya sama mbak-mbak. Saya ditanya gini, Pak, kita rumahnya di mana? Saya berpikir, Mbak, kita kan belum menikah, kok sudah tanya rumah gitu. Ternyata, oh kita, bukan Pak, maksudnya kita itu Bapak. Oh, kamu maksudnya, oh ya. Oke. Mohon maaf Mbak. Ternyata kita itu di Makassar tuh kamu ya. Jadi memang Indonesia itu sangat beragam ya. Dan
terima kasih banyak saya hari ini bertemu dengan Bapak Ibu dari berbagai macam latar belakang dan dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk kita semuanya. Oke, next Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi diceritakan 7 buku ya, yang 2 masih OTW Bapak Ibu, jadi ada 5 buah buku yang sudah saya tulis, yang judulnya pertama Aku Bojonegoro, yang kedua Millennials Begin. Nah, Millennials Begin ini membahas tentang fenomena anak-anak zaman now. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami anak-anak zaman now, pikirannya bagaimana, perasaannya bagaimana, kenapa gampang baper, kenapa gampang resign kalau kerja, ya baru kerja dikit bosen resign. Nah, itu fenomena anak-anak millennials, anak-anak zaman now lah ya. Itu Bapak Ibu bisa membaca ada di buku saya itu saya jelaskan banyak mengenai pendapat mereka tentang keuangan, pendapat mereka tentang keluarga, pendidikan, banyak sekali saya bahas. Kemudian Tuhankah Engkau tentang pemikiran-pemikiran saya, millennials family, kalau tadi millennials itu generasi zaman now secara individu, kalau millennials family itu generasi zaman now membahas tentang cinta mereka. Jadi harapan mereka mengenai pernikahan impian, kemudian mengenai jumlah anak dan lain sebagainya itu saya bahas di buku Millennials yang Family. Kemudian buku yang kelima itu salah satu biografi tokoh yang ada di Bojonegoro yang saya bantu untuk menuliskan. Kemudian Bapak Ibu, biasanya sharing maupun training bersama saya, kita menggunakan 3 gaya belajar. Jadi ada visual yaitu melihat, auditory yaitu mendengar, dan kinestetik yaitu praktek. Makanya nanti Bapak Ibu bukan hanya sekedar duduk dan mendengarkan Bapak Ibu ya, jadi nanti kita akan ada games-nya, ada permainan, ada kuis, dan lain sebagainya. Kita akan bermain banyak nanti. Nah, ini pilihan materinya ada banyak kalau training maupun sharing bersama saya ya, dari pelayanan, outbound, ya bahkan outbound di kolam renang waktu itu di Balikpapan, Bapak Ibu ya. Waktu di Martapura juga sih, Martapura. Waktu itu bersama teman-teman dari Rumah Sakit Pelita Insani di Martapura. Kemudian pengalaman sharing dan training beberapa waktu kemarin barusan itu bersama Pemprov Jawa Timur, tepatnya Bakorwil, kemudian Kementerian Agama Jawa Timur juga, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Timur juga, dan juga BKKBN Jawa Timur. Dan banyak lagi yang pernah sharing maupun training bersama saya, dan hari ini saya beruntung sekali karena bertemu dan diberikan kesempatan oleh teman-teman dari BRI dan juga Krafil. Oke, baik. Itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh dinyalakan semuanya dulu suaranya. Saya kan sudah kenalan nih, sekarang gantian Bapak Ibu yang kenalan, boleh ya? Oke, jadi nanti perkenalannya seperti ini Bapak Ibu. Kita perkenalannya memang tidak semuanya akan berkenalan, tapi akan lebih cepat gitu ya perkenalannya. Misalnya begini, kita bermain tepuk-tepuk jadi gini. Misalnya ya, Alif Deni misalnya ya. Jadi langsung habis nama saya akan menyebutkan nama satu orang. Kemudian orang yang saya sebutkan silakan menyebutkan nama orang lain lagi tapi diawali dengan namanya. Misalnya saya dengan Pak Deni tadi ya. Misalnya ini contoh. Alif Deni, Deni Kunut Arki misalnya gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan pilih satu orang nih. Habis ini pokoknya pilih satu orang. Kira-kira yang akan saya sebutkan siapa gitu ya. Dan siap-siap ditunjuk Bapak Ibu. Nanti jangan-jangan ditunjuk namanya misalnya Alif Deni gitu, Pak Deninya lupa. Siapa nama saya? Jadi kalau ditunjuk langsung main juga, prok-prok sebutkan nama, kemudian nama orang lain. Jelas Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nanti Kita mulai Bapak Ibu ya, boleh dinyalakan. Nah, suaranya setelah ini siap-siap ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Alif F. Rizal. Alif F. Rizal Ali, Alif gede. Oke, F. Rizal gede. Alif Sapi. Oke, tidak perlu menyebutkan nama saya Pak ya. Jadi langsung next aja. Habis nama Bapak, terus nama orang yang ditunjuk gitu ya. Langsung aja. Oke, saya ulang ya Bapak ya. Kita mulai. Alif F. Rizal. F. Rizal gede. Oke, gede. Gede Sutwaji. Oke, lanjut.
Haji gimana? Oke, nggak mendengar kayaknya. Ganti Pak Gede, ganti nama Pak Gede. Nama yang dituju ganti. Ganti orang lain Pak Gede. Oke, kita sebutin lagi yang lain ya. Oke. Pak Gede, Bu Dayu. Ayu Wawa. Dayu. Ayu Wawa. Dayu. Dayu. Oke, Dayu Awa, lanjut. Selamat Ibu Arti. Siapa tadi Bu? Yang terakhir Bu, Wawa siapa Bu? Oke, baik. Nampaknya ini sudah terlalu ini ya, sudah cukup ya kayaknya minimal ya. Baik, tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya ya. Nah, ini permainan akan lebih seru Bapak Ibu. Kalau mungkin suatu saat nanti kita bertemu dalam forum yang offline gitu ya, pandemi sudah selesai dalam forum offline dan nggak salah juga kalau misalnya teman-teman dari BRI barangkali ya minat untuk memfasilitasi juga. Dan juga teman-teman dari Krafil ya, terima kasih banyak untuk teman-teman dari Krafil dan BRI, luar biasa sekali ini ya, bersama figur-figur lokal inspiratif dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk kita semuanya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, saya ada sebuah permainan dulu sebelum kita mulai permainannya. Saya akan menanyakan sesuatu kepada Anda. Saya akan menyebutkan sebuah kata. Nanti yang pertama kali terlintas di pikiran Anda mengenai kata tersebut, silakan langsung dituliskan di kolom chat Bapak Ibu ya. Dituliskan di kolom chat atau bisa langsung ngomong, boleh ya. Misalnya gini. Jadi saya akan menyebutkan satu kata, kemudian Bapak Ibu kepikiran apa tentang kata itu, silakan langsung dijawab. Boleh ngomong langsung, boleh lewat kolom chat. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, jelas. Contoh gini. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika saya mengatakan pantai? Pantai Pantai Kuta. Pantai Kuta. Oke, next. Air. Oke, good. Labuan Lanjut. Bajo. Warnanya biru. Labuan Bajo. Warnanya biru, apalagi good. Ikan. Apa? Liburan. Liburan. Oke, next. Pasir, Pak. Pasir. Oke, apalagi? Gelombang. Gelombang. Oke, Bunaken. Oh, ini dari Manado ini kayaknya ya. Oh ya, Bu Cahyani ya. Nah, ingatnya ya paling dekat Manado ya, Bunaken. Oke, baik. Next. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika saya mengatakan Indonesia? Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. budaya, NKRI, harga mati. Oke. Yes. Apalagi? Merah putih. Merah Garuda putih, Pancasila. Garuda Pancasila. Berbeda-beda tetap satu. Oh, berbeda-beda tetap satu. Oke, apalagi? Tanah air. Tanah airku, kekayaan alam, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, banyak Bapak Ibu ya. Lagi. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika saya mengatakan Jakarta? Ibu kota. Ibu Monas. kota. Monas. Monas, kota Metropolitan. metropolitan. Bahari. Macet. Bahari. Hotel Mas. Del. Oke, apa lagi? Monas. Monas. Oke, apa lagi? Oh, Apa Ibu? Banyak. Ancol. Ancol. Oke, apa lagi? Taman ini. Taman Mini. Oke, banyak juga ya. Lagi, terakhir. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika saya mengatakan wirausaha?
UMKM. Modal. Gimana? Nah, setidaknya ada. Modal. Modal. Modal, oke. Produk. Menambah Produk. mutu. Apa, Pak? Moto. Mutu. Mutunya harus Oh, terjamin. mutu, oke. Heeh. Oke, apa lagi? Oke. Konsumen, ya baik ya, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu yang bilang untuk kita semuanya. Jadi permainan tadi sebenarnya berfungsi untuk memancing Bapak Ibu untuk berpendapat dan juga berkomunikasi. Terutama karena memang bahasan kita hari ini yaitu tentang yang namanya komunikasi. Ya, bagaimana kita mencoba mengeluarkan pendapat dan kita tidak takut salah ya. Yang penting berpendapat dulu, nanti salah tuh berpikir belakangan. Tapi memang gak ada jawaban salah kok ya. Karena semua jawaban itu benar ya. Kayak tadi yang Bapak Ibu jawabkan mengenai Indonesia, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Ini bisa dijawab lewat kolom chat Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti diketik saja jawabannya. Pertanyaannya adalah apa bidang usaha Bapak Ibu? Ya, apa bidang usaha Anda? Nah, di bidang apa? Barangkali kuliner, jasa, kerajinan. Nah, kayak ini Ibu Cahyani ya, kerajinan sisik ikan. Oke. Yang lain? Herbal, oke. Kuliner dan kerajinan dari Mama Hana ya. Ini Ibu Mama namanya ya. Atau memang panggilannya Mama? Keripik nanas. Apa, Pak? Keripik nanas sama budidaya tanas. Keripik nanas sama budidaya nanas. Oke, baik. Ini Pak Efrizal rumahnya dekat pegunungan kah? Iya betul Pak, saya di Subang. Pak. Oh, Sumba ya Pak ya? Sumba atau Subang? Oh, Subang. Oke, betul ya. Luar biasa. Memang nanas itu butuh orang yang dipandingin. Apa, Ibu? Kerajinan kain perca di Lampung. Oh, kerajinan kain perca di Lampung. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kemudian ini ada Pak Gede Agrowisata dan Kuliner, penjualan bibit ya. Ini di Bali ini ya. Kemudian Ibu Elizabeth ya dari Malo tadi, NTT Sumba Baladaya. Terima kasih Ibu. Kemudian dari Pak Kunut ada mebel atau furniture ya. Kemudian dari Pak Ketut bubuk kopi. Wah, ini Indonesia memang salah satu surga bagi pecinta kopi ya Pak ya. Di mana-mana tuh kopinya banyak sekali dengan rasa yang berbeda-beda, taste yang berbeda-beda ya, luar biasa. Pertanyaan kedua untuk Bapak Ibu. Usaha Bapak Ibu itu online atau offline? Dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Oke, dua-duanya ya. Ini dua-duanya semua atau ada yangnya salah satu saja? Oh, dua-duanya ya. Untuk Bu Cahyani lebih banyak offline. Oke. Itu tadi dari Bu Hesti ya, makanan Palembang juga. Nah, offline dan juga online ya. Dua-duanya. Pertanyaan selanjutnya, bukan bagaimana? Senang nggak menjalankannya Bapak Ibu? Senang Pak. Senang ya. Senang menjalankan usahanya ya. Dua-duanya baik offline maupun online. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisinya di saat pandemi COVID-19? Ya, banyak perubahan Pak. Oke, banyak perubahan. Apalagi? Ya, omset juga turun. Oke, ya. Ada omset yang turun, kemudian ada ini Bu Cahyani pengalihan produk. Oh, senang dan sedih ya. Menjalankannya senang dan sedih ya. Ini ya nggak mungkin senang terus ya, Bu ya, benar. Ya ada kalanya senang, ada kalanya sedih banget. Aduh, nih orang utang nggak selesai bayar utang. Itu pengalaman pengusaha banget ya Pak ya, benar ya. Kalau itu ada proyek dari mana, kemudian dia banyak kredit lagi nggak bayar. Sedangkan kita gaji karyawan tuh terus aja menurun.
Omset menurun ya bener ya. Tapi mau nggak mau Bapak Ibu ya kita bertanggung jawab terhadap karyawan juga mempekerjakan orang yang mau nggak mau kita tetap harus menggajinya ya. Memang kitanya sendiri agak kebingungan kadang kita cari duit dari mana, ini konsumen belum bayar, tapi karyawan harus dibayar. Ya akhirnya namanya pengusaha ya. Dibantu BRI, Pak. Oh dibantu BRI, oh, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bantuan dari BRI luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman BRI. Wah, luar biasa memang. Ya, BRI memang merakyat Bapak Ibu ya, jadi sangat membantu kita, terutama yang bergerak di UMKM. Kemudian ini banyak sharing juga nih, ada pengalihan produk, ada omset turun, ada yang agak turun, ada yang kerajinan turun 95%. Karena mungkin kerajinan juga berkaitan dengan jumlah wisatawan mungkin ya Bu Cahyani ya. Yang kerajinan offline gitu kan biasanya berhubungan dengan jumlah wisatawan. Oke. Penurunannya memang di mana-mana Bapak Ibu ya, COVID memang berpengaruh terhadap kita ya. Tetapi kita semua berdoa dan berharap semoga pandemi segera usai. Ya, segera normal kembali dan omset kita segera naik kembali lebih cepat atau mungkin lebih tinggi dibanding sebelum adanya COVID. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, saya sendiri Bapak Ibu, saya sendiri sudah terjun dalam dunia usaha itu sejak SD. Ini saya cerita sebentar ya. Waktu SD, saya sudah berjualan yang namanya es buah. Es lilin, Bapak Ibu tahu ya es lilinnya? Es lilin mah, ini Pak Efrizan nih yang tahu lagu itu. Ya, es lilin yang dipajang dikaretin itu es buah, isinya buah-buahan gitu ya, es buah ada ya nanas, pepaya gitu. Saya bawa ke sekolah, saya jualan di sekolah. Awalnya malu-malu memang Bapak Ibu ya, orang namanya sekolah kan mencari ilmu ya. Nah, itu saya sambil jualan tuh. Tapi ya udahlah pengalaman ya. Kemudian waktu SD kok ternyata laku gitu ya. Lanjut ketika SMP, tapi jualan saya berubah tuh. Ketika SMP saya jualan sosis. Jadi ya memang sekolah, tapi juga bawa sosis gitu, saya jual bersama ke teman-teman saya. Dan biasanya memang dimakan mereka waktu istirahat, atau mungkin buat makan siang. Karena sekolah saya waktu itu adalah sekolah yang dari jam 6:30 pagi sampai dengan jam 4:30 sore. Sekolah saya lama, Bapak Ibu. Kemudian waktu SMA saya berganti lagi jualannya. Waktu itu SMA saya jualan yang namanya gantungan kunci, mainan dan juga gantungan kunci. Memang gini Bapak Ibu, waktu sekolah jualan tuh agak aneh ya, bawa jualan di sekolah tuh. Kemudian ketika kuliah beda lagi jualannya. Kuliah tuh waktu awal Bapak Ibu, saya bawa kardus, saya isi dengan gelas aqua gelas, aqua botol, kemudian ada snack-snack atau jajan di kardus itu. Saya berangkat ke kampus, saya jalan kaki. Ada sekitar mungkin 300 meter lah dari kosan saya sampai kampus tuh saya jalan kaki bawa kardus itu. Dan sampai di kampus saya tentu berjualan lah ya, di kampus gitu, di fakultas di kampus saya jualan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, waktu itu 1 minggu saya dapat untung bersih saja tuh 300.000. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa ya waktu masih jadi mahasiswa. Tapi ya gitu, harus mikir, bukan mikir ya, agak menahan malu sebenarnya ya. Bukan malu sih, sungkan gitu. Ke kampus bawa kardus gitu. Jalan bawa kardus, kemudian sampai kampus nanti dipanggil teman-teman, Liv, aku dong, aku aqua. Kalau gitu, Liv, jajannya masih ada nggak, Liv? Nah, itu. Dan berkat itu, Bapak Ibu, waktu di kampus itu, saya akhirnya masuk ke salah satu tabloid kampus yang membahas tentang wirausaha. Ya, jadi saya diliput oleh salah satu tabloid kampus yang membahas tentang wirausaha. Ya mohon maaf ya, itu waktu foto saya yang masih ini ya zaman jahiliyah Bapak Ibu. jadi masih kurus banget waktu itu ya. Itu berat badan saya masih 50 kalau nggak salah 50 kilogram. Kalau sekarang sudah 77 Bapak Ibu. Bedanya sudah jauh. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu saya juga berjualan online. Tepat seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Denny Aditya mengenai jualan online, di mana saya punya beberapa account waktu itu. Saya jualan online sepatu, jam tangan, baju, dan ya kebutuhan kita sandang, bukan sandang, ya kebutuhan sandang ya, baju, sepatu, gaya lah, fashion. Nah, waktu itu saya sempat juga namanya bisnis
online juga Bapak Ibu ya muncul masalah juga ya. Jadi muncul masalah sepatu yang seharusnya saya kirim ke Kalimantan, malah saya kirim ke Surabaya. Sepatu yang harusnya dikirim ke Surabaya malah dikirim ke Kalimantan. Jadi waktu itu saya masih pakai sistem dropship Bapak Ibu. Jadinya ketukar itu namanya saya dimaki-maki itu. Aduh, itu. Bapak ini gimana sih? Ini udah jualan, ini sepatu siapa ini sampai ke saya ini. Besok ini ulang tahun suami saya, sepatunya mau saya kado buat suami saya, tapi ini sepatu siapa? Ini sepatu cewek. Wah, dimarah-marahin saya. Tapi ya namanya pengusaha Bapak Ibu ya di dunia usaha ya udahlah ya wajar lah ya. Ibu mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, baik. Nanti saya ganti Ibu ya, nanti saya ganti. Jadi yang Surabaya saya minta dikirim ke Kalimantan, yang Kalimantan saya minta kirim ke Surabaya dan ongkir semuanya yang tanggung. Namanya pengusaha kan tetap bertanggung jawab ya Pak. Ya Pak Slamet ya, bener ya Pak ya. Jadi meskipun kita punya karyawan yang harus digaji, meskipun mungkin omset agak turun, tapi yang namanya tanggung jawab harus tetap dilaksanakan. Bener kan Pak Slamet ya? Ya, benar Pak. Oke, betul Pak. Pak Slamet nih dari Palu. Waktu saya di Palu dulu sempat lihat jembatan yang putus itu ya Pak ya, diajakin Iya. jembatan yang putus. Jembatan Ya. putus, kena gempa. Iya, kena gempa, betul. Dan di sana memang makanan agak mahal ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, di Palu itu Bapak Ibu, es teh aja, es teh Rp7.000 sehelan. Jadi kenapa es teh Rp7.000? Itu padahal di warung bakso pinggir jalan itu. Wah, luar biasa. Tapi ya pengalaman ya Bapak Ibu ya. Next kita lanjutkan lagi mengenai ceritanya. Nah, pertanyaan untuk Bapak Ibu. Jadi pengusaha itu mudah atau menantang? Menantang. Oke. Kenapa Pak Efrizal menantang Pak Efrizal? Ya, karena dalam berusaha ini kita harus melakukan berapa strategi gitu, Pak. Berapa strategi, oke. Ya, karena kalau dikatakan mudah, mungkin ini suatu pertanyaan yang mungkin kalau bagi saya agak bertentangan. Oke, bertentangan dengan kenyataan. Ya, kita harus menantang gitu, Pak ya. Artinya gini, ya seperti Pak Alif itu saya juga pernah teman-teman ke Surabaya gitu ya. Yeah. Dan keripik nanas. Setelah mereka paket kita diterima, ternyata asem keripik nanas. Tapi kita kasih layanan yang terbaik tuh gini, udah nggak apa-apa Bu, itu silahkan aja ini nanti kita lipat lagi untuk pengiriman dan ongkir semuanya kita yang tanggung. Oke, Nah, luar artinya biasa. Kan ada tantangannya Pak ya, jadi ya sebagaimana kalau kita berusaha itu termasuk kita juga berbudidaya ya, karena kita apalagi saya di Subang itu melakukan perubahan total gitu Pak Alif ya. Selama ini kan di Subang itu budidaya nanas itu selalu dianggap kita belajar, kita masuk ke kelas 1 BWP dengan labnya. Nah, tantangannya apa nih? Kita mau meningkatkan nanas dari yang biasanya kelas pasar, terus kita bisa merebut kelas yang sifatnya pasar modern, berarti di sini ada tantangan. Kan? Oh iya, Nah, betul. kita mau mengambil tantangan itu, ya baru kedepannya ada kemudahan. Kalau saya begitu, Pak Alif. Baik, luar biasa Pak Efrizal ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Efrizal ya. Oke, ini sepertinya Ibu Budayu pengen cerita juga nih Budayu nih. Mau sharing nih kayaknya nih. Boleh Ibu, silakan Ibu. Ini saya juga mau. Saya dari Bali nih Pak Alif. Oke, silakan Bu. Nanti temannya biar nyusul. Katakan Pak Slamet tadi benar. Jadi kalau kita berusaha itu sangat menantang dan mempunyai suatu inovasi. Sekarang kan zaman pandemi karena saya herbal Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan ini otak ini terus harus berputar terus. Nah umpamanya harus membuat suatu minuman untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nanti saya akan perlihatkan Pak. Nah kebetulan nanti saya akan perlihatkan. Jadi apa yang diminum Pak Presiden kita ya harus kita berinovasi lagi, lebih canggih lagi Pak. Luar biasa. Terima kasih Ibu Dayu ya ceritanya. Sangat inspiratif sekali. Oke, untuk Bu Hesti nanti mungkin kalau mau cerita setelah ini ya Bu ya. Jadi kita memang kita masih lama waktunya. Santai aja Bu ya. Oke, memang Bapak Ibu ya, ada Ibu Wawa juga menjawab menantang banget gitu ya, pakai banget. Gitu. Kalau nggak menantang bukan pengusaha. Gitu. Ya, memang menantang Bapak Ibu. Karena kenapa sih menjadi pengusaha itu sangat menantang? Karena
yang paling utama dihadapi oleh pengusaha adalah ketidakpastian. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Iya. Ada Bapak Ibu yang mungkin bisa memastikan gini, besok nih omsetku pasti 100 juta. Ada yang bisa memastikan? Tidak. Nggak ada, Bapak Ibu, ya benar. Semua pengusaha itu dia menghadapi ketidakpastian, artinya sangat amat menantang. Ada kalanya bisnis tuh lagi naik gitu ya, tapi ada kalanya turun juga. Kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, naik lagi, turun lagi ya. Itu wajar Bapak Ibu, yang namanya dunia usaha, dunia bisnis, mungkin omset kadang naik juga, kadang seperti ini COVID kan kita nggak pernah merencanakannya, nggak pernah kita kepikiran akan muncul COVID tuh nggak pernah tuh, tapi tiba-tiba muncul dan berpengaruh pada omset ya. Ya, jadi memang wajar Bapak Ibu, namanya dunia usaha, turun naik. Kalau Bapak Ibu melihat grafik seperti ini, Bapak Ibu kira-kira ingat tentang apa? Tangga, Mas. Tangga, oke, apalagi? Jalan. Oke, baik. Naik gunung. Oke, naik gunung. Naik gunung ya. Oke, naik gunung. Naik gunung, Pak. Grafik. Grafik, baik. Grafik untuk Oke, baik. Gini, seandainya Bapak Ibu di rumah sakit, grafik seperti ini tuh biasanya ada di apa nih? Ekonomi. Ini di rumah sakit ya, ada di dalam rumah sakit. Grafik seperti ini biasanya ada pada Sehat. Komputer. ada, ada komputer, betul sekali ya, grafik jantung. Jadi Bapak Ibu pelajarannya seperti ini. Maksud saya menyampaikan grafik tadi adalah begini. Bisnis atau usaha kita itu memang ada kalanya naik, ada kalanya turun. Harapan kita memang naik terus ya, tapi namanya kenyataan ya naik ya turun. Tapi justru dengan naik turunnya usaha kita itulah yang membuat kita itu masih hidup. Yang menunjukkan bahwa manusia masih hidup tuh ya naik turun itu. Oh ya, grafik di rumah sakit, grafik jantung ini ya. Kalau sudah tit gitu kan berarti udah nggak hidup ya. Usaha kalau udah stabil, nggak ada naik turunnya sedikit pun, Rp1 pun nggak ada, itu udah pasti menuju ini nih, menuju nggak jalan itu ya. Karena dia udah nggak jalan. Tapi kalau masih naik, kemudian waktu naik kita seneng, turun, aduh mikir lagi, susah lagi, aduh gimana ini, naik lagi ya. Itu menandakan bahwa usaha kita masih hidup ya. Jadi salah satu pelajaran utama adalah kita patut yang namanya bersyukur Bapak Ibu ya. Bersyukur ya. Apapun yang kita hadapi sekarang minimal oke, terima kasih Tuhan, dengan naik turunnya usaha saya ini berarti menunjukkan bahwa usaha saya masih hidup dan masih bisa untuk menghidupi orang lain juga gitu ya. Itu salah satu cara kita untuk menghibur diri kita sendiri ya Bu ya. Pengusaha harus bisa menghibur dirinya sendiri Bapak Ibu. Karena kalau bukan dirinya sendiri menghibur, nanti apakah kita minta karyawan kita untuk menghibur? Kan belum tentu juga ya. Jadi minimal bisa menghibur diri sendiri dulu ya. Kita tetap terus belajar dalam setiap keadaan. Next, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya usaha nih, Bapak Ibu sudah punya usaha. Gimana sih cara orang lain tahu bahwa kita punya usaha? Misalnya saya punya promosi usaha. Dan branding. Oke, promosi, branding. Oke, baik, good. Apalagi? Pameran. Pameran, oke, good. Budayu, apalagi? Dimaksimalin media sosialnya. Dimaksimalin media sosialnya, oke, good. Media sosial yang pribadi mungkin untuk branding, yang untuk promosi mungkin kita ada media sosial lagi untuk promosi. Oke, ada media sosial tersendiri gitu ya Bu ya, untuk untuk produknya gitu misalnya ya. Nah, Dari mulut ke mulut. Oke, dari mulut. Bu, mohon maaf, dari mulut ke telinga Bu ya. Kalau mulut ke mulut beda Bu. Maksudnya disampaikan. Mulut ke telinga dulu Bu, jangan dari mulut ke mulut. Ibu-ibu ini keburu pengennya mulut ke mulut aja. Maaf ya. Informasinya mungkin ya Bu ya, informasinya dari mulut ke mulut. Iya, maksudnya dari orang ke orang, maksudnya Namanya teman-teman. namanya buat bercandaan juga ya Bu. Iya betul.
Ya memang dari mulut ke mulut, cuma yang istilah yang rame itu dari mulut ke mulut. Cuma kan buat bercandaannya kan dari mulut ke telinga gitu. Oke. Memang Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sebutkan itu semuanya benar ya. Artinya kalau kita punya jualan dan kita pengen orang lain tahu, maka kita harus memberi tahu, kita harus kasih tahu, ya entah lewat promo, lewat branding, lewat sosial media, lewat YouTube barangkali ya, lewat YouTube. Halo guys, jadi aku jualan nih guys, namanya produk herbal. Wah ini Budayung misalnya ya, atau mungkin Bu Wawa tentang produk apa, atau mungkin Pak Afrizal tadi. Guys, kita lagi berkebun, namanya kebun nanas. Hati-hati ya guys, ini nanasnya banyak, jadi hati-hati akan membuat kamu merasa senang kan misalnya. Karena bisa makan nanas sepuasnya gitu. Oke. Nah, kita harus beritahu Bapak Ibu ya. Nah, proses memberitahu itu namanya komunikasi. Entah itu lewat sosial media, entah dari mulut ke mulut, entah offline, entah online, itu namanya proses komunikasi. Artinya Bapak Ibu semuanya, komunikasi itu penting atau tidak? Penting. Penting dong. Masa kita jualan nggak komunikasi gitu ya? Kayak Budayung ini lagi komunikasi nih sebenarnya ini Budayung ini. Ya. Memajang produk ini lagi komunikasi. Gitu. Pakai bahasa isyarat. Tubuh. Oh iya Bu, siap ya. Ini endorse ya. Jadi memang komunikasi itu penting Bapak Ibu semuanya. Karena kita nggak mungkin nih kita jualan terus kita diem-diem, kita cuma nyenggol teman kita. Ya teman kita nggak tahu emang ini kenapa orang ini. Cuma gitu ya. Kita harus tetap mengkomunikasikan yang misalnya bilang, tahu nggak? Aku sekarang jualan loh. Jualan apa? Jual diri. Oh enggak ya, bukan jual diri. Aku sekarang jualan nih, jual apa? Jual produk herbal, atau jual apa? Jual furniture, atau jual apa? Jual kuliner, jual kerajinan, dan masih banyak lagi misalnya. Tetap harus memperkenalkan, tetap harus yang namanya komunikasi. Nah, contoh ini Bapak Ibu ya. Tolong ini diperhatikan ya, video ini diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu video iklan BRI terbaik yang pernah saya lihat. Silakan boleh diperhatikan Bapak Ibu. Sebuah objek raksasa mendarat di tengah kota. Virus detected. Trooper respond immediately. Trooper 1 menuju lokasi. Target locked. Activate armor mode. Investigate damage. Aktifkan penyelamatan UMKM. Initiate relief. Mission complete. Man Center, kami butuh bantuan. Mohon bantuan segera. Darurat, mohon bantuan. Luncurkan CSR. CSR launched. Command Center, sepertinya kita akan sibuk. Luncurkan armor level 2. Brilliant Troopers, ini saatnya. Untuk Indonesia, Brilliant. Ambil Mama Erwin. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat BRI Bapak Ibu ya. Iklan yang menurut saya salah satu iklan terbaik ya. Apalagi kalau nanti buat mungkin dari BRI ya nanti ada ide buat film 1,5 jam gitu buat seperti tadi ya, itu keren banget Mbak. Luar biasa. Saya waktu lihat tuh wah luar biasa ya, bagus. Oke. Sekarang ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu tadi sudah melihat filmnya, iklannya seperti apa, videonya seperti apa. Sekarang boleh dilihat ada beberapa pertanyaan. Sebuah objek. Oke, pertanyaan yang pertama. Jam berapa berita sedang ditayangkan dalam video tadi? Ini santai-santai aja Bapak Ibu ya, jadi nggak usah terlalu dipikir dalam gitu, nggak usah. Kurang fokus. Kira-kira jam berapa? Nggak lihat jamnya. Oh, nggak lihat jam.
Oke, Fokus ke gambar. kita coba lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat ini jam berapa? Sebentar. 11. Jam berapa Bapak Ibu? Malam kayaknya. Jam berapa tadi? Malam kayaknya. Restoran. Jam berapa itu? 11.01. 17.30. Ada di sini Bapak Ibu ya. 17.30. Oh ya. 17.30. Setengah 6 ya. Ini berita sore Bu. Iya, berita sore. Karena Oke. fokus ke gambarnya. Pertanyaan kedua Bapak Ibu ya. Memang bagus Ibu ya. Next lagi pertanyaan kedua. Tulisan apa yang berada di baliho awal ketika berada di perempatan? Ya lihat. Kita coba lihat Bapak Ibu ya. Progress detected. Trooper respond immediately. Ya udah nggak usah. Ini. Nah, tulisan apa Bu, Bapak Ibu? Jaga sungai, jaga kehidupan. Dari BRI peduli. Ini tampaknya Bapak Ibu sudah terpesona dengan filmnya semua ini. Peduli. Perhatikan di Oke, next Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya. Hashtag apa yang ada di yang dipakai di gedung dekat kantor BRI? Hashtag apa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu ya hashtagnya. Ya, hashtag apa ini Bapak Ibu? Pakai masker. Pakai masker itu Pakai Keren. Keren. ini berarti ini videonya tentang apa Bapak Ibu kira-kira? Berkaitan tentang apa nih? penyelamatan COVID. Tentang COVID ya, tentang dampaknya COVID dan bagaimana cara Bank BRI ikut Suasana serta COVID berpartisipasi. yang UMKM sedang kesusahan. Akhirnya nanti ada bantuan. Ya gitu, yang peduli COVID tadi. Oke, baik. Nah, kan Bapak Ibu tadi sudah menyebutkan bantuan. Nah, sekarang sebutkan Bu 4 program bantuan UMKM Area oleh BRI. diturunin karena ada COVID, jadi CSR diturunin program. Apa Bu? Ada yang masih ingat? CSR. Bantuannya? Tadi peduli apa? BRI peduli terus COVID yang ada COVID. Ada di sini Bapak Ibu ya. COVID. Ada 4. Aktifkan penyelamatan. Nah, ini ada apa aja Bapak Ibu? COVID tadi ada tuh yang Usaha diturunin gitu. rakyat, Kredit usaha rakyat, kepedes bangkit, Bangkit. keringanan kredit dan Penyelamatan UMKM, UKM. kredit usaha rakyat, Kumpedes bangkit, sama Oh, pemberdayaan UMKM. iya banyak Bapak Ibu ya. Karena kecil layarnya gitu. Oh, yang kalau di laptop gampang. iya kalau di HP mungkin kurang ini ya, layarnya mungkin kurang kelihatan ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini salah satu pertanyaan yang lucu juga. Apa nama toko bunga yang kiosnya ikut dibangun kembali? Nggak jelas. Nggak jelas. Sebentar, saya tunjukkan dulu Bapak Ibu ya. Nah ini, perhatikan di sini. Apa Bapak Ibu? Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kiri. Warna ungu. Sebelah kiri, warna Toko ungu. bunga. Toko bunga apa? Toko bunga. Fani. Toko batik Hendigo apa tuh? Bunga Fani. Oh, bunga Fani. Toko bunga Fani. Iya benar ya. Aku bacanya batik Handoyo. Bacanya batik Handoyo. Lagi. Mainan. Di mana Iya. letak kerusakan paling parah hingga butuh bantuan CSR, Bapak Ibu? Di kota. Di perempat. Di yang butuh bantuan CSR tadi ada di ini, ada di mana Bapak Ibu? Di perempatan kota. Pasar. Ya memang kan kita tahu ya COVID merebak pertama kali yang paling banyak itu ada di pasar. di pasar. Makanya teman-teman dari BRI itu sudah tahu dimasukkan di iklannya. Wow, pasar ini butuh bantuan CSR yang besar ini ya, UMKM juga ya. Oke, pertanyaan terakhir loh. Iklan tersebut digunakan untuk merayakan ulang tahun BRI yang keberapa? Ayo. Ayo iklan tulisan terakhir tadi berapa? Terus berapa Bapak Ibu?
Ulang. 125. 125. Oke, bentar. Siapa yang menjawab 125 tadi? Ibu siapa tadi yang menjawab 125? Bu Siti. Ibu Siti. Itu pertanyaan di awal. Oke, baik. Dan ternyata jawaban Sebuah 125 objek raksasa mendarat. adalah benar. Ya, memang BRI berdiri tahun 1895. 25. Mm. 125. Iya, Tulisannya, Pak. Aku lihat di sini. Iya, Bu, ini ada tulisannya. Sudah ada tulisannya. Ya, memang dari sudah 125-nya BRI menemani rakyat Indonesia untuk tetap ini ya cerdas secara finansial, mampu mengatur keuangannya dan membantu di banyak sektor kehidupan. Iya, Ibu, benar. Kok jadi saya ngerasa salah ini? Oke, baik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Itu adalah salah satu cara dari BRI dalam berkomunikasi. Pakai film. Ya, videonya singkat tapi kan mengena banget Bapak Ibu. Artinya BRI juga berperan pada penyelesaian pandemi COVID di Indonesia. Termasuk acara kita nih pada hari ini itu adalah salah satu berkat dari peran dari BRI. Nah, lanjut. Saking pentingnya komunikasi Bapak Ibu, banyak masalah muncul gara-gara komunikasi. Banyak masalah yang muncul ya. Bahkan hanya sekedar kadang misalnya gini, Pak, kemarin saya nemu ikan, ikannya segini, misalnya segini. Itu ketika misalnya Bapak yang ini cerita ke temannya lagi, wah, ikannya segini, bisa bertambah gitu ya. Kita nanti sampai ujung-ujungnya bisa kayak, gini ikannya, apa cuma segini-nya. Banyak bumbu. Bener, banyak bumbu. Dengar, apalagi ibu-ibu lagi kumpul nih kadang arisan. Tahu nggak Ibu Sri sekarang itu, aduh, emasnya itu. Ada yang lagi, iya, itu Bu Sari tuh, lihat, tiap hari nge-gym. Nggak tahu, ngapain di sana. Wow, itu namanya komunikasi tuh banyak gosipnya kalau seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi masalah itu mau offline mau online sama saja. Mau kita offline mau online itu sama banyaknya. Kalau offline kan jelas kadang orang marah tuh, Pak, gimana sih Pak ini? Misalnya, Bu, gimana sih Bu? Wah, itu kan offline, ketemu sama orangnya. Kalau online, jadinya kadang begini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini. Mas Bro, ada sepatu Adidas PR Dito enggak? Kosong Mas. Kalau Adidas warna biru, enggak ada, kosong Mas. Kalau Adidas warna biru, strip hijau, kosong juga Mas. Terus pembelinya marah, enggak usah jual sekalian kalau serba enggak ada. Pembelinya marah-marah ya. Lagi, ini orang jualan, ini orang beli ya, baru dikirim resinya. Itu orangnya yang beli langsung tanya, kok belum sampai ya? Lah baru dikirim resi kan nunggu 3 hari. Ini belum udah protes. Kok belum sampai ya? Baru juga dikirim. Ya. Dan lagi misalnya gini. Ada orang tanya, 40 adanya cuma 43. Bener. 40 ada, adanya 43. Harusnya ready stock dong, Mbak. Gak jadi saya beli. Gak usah dia. Emosi jiwa kan, dia. Bener, ini kan berkaitan dengan yang namanya komunikasi, Bapak Bu. Nah, misalnya begini, ini ada orang jualan, kemudian yang mau beli cuma tanya gini, pizzanya ready. Kemudian yang jual, maaf, sopankah begitu Bapak atau Ibu? Tidak permisi, tidak salam terlebih dahulu. Wow, maaf, baru berani ngomong gitu. Ya, memang Bapak Ibu ya, kadang kita yang ketemu offline aja ada yang namanya miskomunikasi, salah paham. Apalagi yang online. Kadang mungkin maksud kita gimana, orang nerimanya gimana itu juga udah beda. Makanya penting bagi kita untuk memberikan komunikasi yang baik, Bapak Ibu. Salah satunya nanti akan coba kita bahas. Pengertian dasarnya dulu Bapak Ibu ya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Komunikasi itu Bapak Ibu, itu ada yang berupa kata-katanya, ngomong, ada yang berupa tidak kata-kata.
Yang tidak kata-kata itu seperti cara kita berpenampilan, ya, intonasi kita, nada suara kita. Dan ternyata yang bukan kata-kata, Bapak Ibu, cara kita berpenampilan itu yang kelihatan, itu pengaruhnya jauh lebih besar dibanding yang kedengaran. Jadi dibanding yang kata-katanya itu pengaruh lebih besar yang kelihatan. Kalau tidak percaya, kita coba cek bersama-sama ya. Silakan boleh kameranya dinyalakan dan diangkat tangan kanannya semua. Silakan diangkat tangan kanannya, Bapak Ibu. Diangkat semua tangan kanannya. Oke, diangkat ya tangan kanannya ya. Kemudian silakan diputar 2 kali lebih cepat. Kemudian 3 kali lebih cepat. Kemudian semuanya pegang dagu, Bapak Ibu, dagu, Bu. Bapak Ibu pegang dagu. Itu jidat kan, Pak? Oke, benar. Jadi gini, ketika saya mengatakan pegang dagu, tapi yang saya lakukan adalah pegang dahi. Kenapa Bapak Ibu ikut-ikutan pegang dahi? Karena ke bawah, Pak. Karena ke bawah, karena komunikasi. Komunikasi yang kelihatan itu pengaruhnya lebih besar, Bapak Ibu. Pegang dagu, aku pegang dagu. Dahi. Saya mengatakan pegang dagu, ada yang pegang dahi dulu ya. Kemudian dia baru sadar, astagfirullahaladzim, baru turun. Ada yang mungkin dia khilafnya kebangetan ya. Pegang dagu, udah lama gitu dagu masih dagu sampai dia diingetin sama temannya, hei dagumu gak kono, dagumu turun. Oh iya gitu. Ya gara-gara komunikasi, bener Bapak Ibu ya, memang komunikasi itu masalahnya juga banyak, penting juga, terutama untuk kita yang ada di dunia wirausaha. Makna komunikasi itu tergantung bagaimana respon yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Misalnya tadi saya mengatakan pegang dagu, tapi kemudian Bapak Ibu ikut-ikutan pegang dahi. Berarti secara komunikasi saya berhasil atau gagal, Bapak Ibu? Berhasil. Berhasil mempengaruhi ya, benar. Berhasil mempengaruhi untuk ikutan pegang dahi. Padahal harusnya pegang dagu. Jadi maknanya itu tergantung respon yang didapatkan. Misalnya gini, nak, tolong habis ini kamu istirahat tidur siang ya. Kemudian si anak kita itu tidur siang. Berarti komunikasi kita maknanya berhasil atau gagal? Berhasil ya. Jadi komunikasi memang bukannya sekedar ketika kita menyampaikan ya, tapi respon didapatkan. Oke. Komunikasi yang paling baik tentunya yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, apalagi kalau kita dalam dunia usaha, Bapak Ibu ya, kan penting tuh mempengaruhi orang lain. Misalnya entah pakai cara apapun lah ya. Misalnya produk kita bagus, produk kita keren, atau misalnya pakai cara yang lain mempromosikan produknya, atau mungkin jasa kita yang kita tawarkan kepada orang lain. Itu kan cara kita memberikan pengaruh. Ketika orang lain terpengaruh dan membeli jasa kita, membeli produk kita, berarti kita berhasil mempengaruhi. Dan itulah respon yang kita dapatkan. Berarti cara jualan kita sudah berhasil. Betul sekali, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan sharing beberapa teknik komunikasi. Ini ada berapa, Bapak Ibu? Berarti ada berapa teknik ini? 5. 5, betul ya. Jangan sampai ada yang bilang 1 gitu ya. Ini jadinya ada 5, Bapak Ibu ya. 5 teknik komunikasi yang akan saya sharingkan. Coba sharingkan kepada Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu tahu ini? Ini jualan apa? Tahu bulat. Tahu bulat. Oke, sekarang saya akan bernyanyi. Tolong Bapak Ibu melanjutkan ya. Tahu bulat digoreng mendadak. 1.500 kalau 2 1.000. Oke. Tahu bulat 1.000 digoreng mendadak 500-an. Gurih-gurihnya. Nah, saya tanya Bapak Ibu. Tanya 1.000. Kenapa Bapak Ibu bisa jadi hafal lagunya Tahu Bulat juga?
Saya sering mendengar. Pertama, sering didengar, kedua mudah dihafal. Mudah dihafal. Sering mendengar. Sering Oke, beli yang juga. pertama sering mendengar, dua mudah dihafal juga ya. Yang pertama pasti sering mendengar Bapak Ibu ya. Kemana-mana ada orang jualan tahu bulat. Tahu bulat. Depan rumah ada, di alun-alun ada, keluar dikit ada. Artinya di situ tahu bulat, orang jualan bulat menerapkan proses yang namanya Komunikasi. repetisi. Ini tekniknya ya Bu ya. Teknik komunikasinya itu pakai repetisi. Pak Alif, apa itu repetisi? Repetisi adalah mengulang-ulang berkali-kali. Misalnya lagunya Tahu Bulat itu promosinya dia 10 menit gitu. Kita kan lewatnya paling cuma beberapa detik gitu ya. Itu kita bisa hafal nggak kalau lagunya sampai 10 menit? Enggak. Tapi berhubung lagunya singkat dan kita sering mendengarnya berulang-ulang berkali-kali, kita tuh nggak niat menghafalkan jadi hafal loh. Padahal kita mungkin cuma tiduran lihat TV gitu ya, tiba-tiba ada orang tahu bulat lewat, jualan tahu bulat. Berkali-kali lewat, akhirnya kita hafal. Padahal kita nggak pernah berniat untuk menghafalkan. Itu salah satu proses yang namanya repetisi ya. Teknik repetisi adalah mengulang berkali-kali. Sama seperti yang tadi dilakukan oleh Budayu tuh. Budayu tadi mengatakan, ini produk herbal, nanti saya tunjukkan, nanti produk herbal, ini saya tunjukkan, ada Pak Jokowi juga, ada, itu kan berarti sedang mengulang informasi berkali-kali ya. Itu adalah salah satu bentuk teknik komunikasi. Sudah tepat Budayu yang Budayu lakukan tadi ya. Sama-sama Ibu. Oke. Mungkin sebelum dilanjutkan, tadi Bu Hesti sudah angkat tangan. Bu Hesti mau ada dulu, cerita dulu. Oke, kayaknya masih belum jadi. Oke, itu komunikasi. Teknik yang pertama Bapak Ibu ya. Teknik komunikasi yang pertama adalah repetisi. Oke, sekarang ini adalah saya akan tunjukkan sebuah gambar di mana biasanya paling senang gambar ini adalah ibu-ibu. Bu, saya tanya ibu-ibu dulu ya Pak ya, mohon maaf. Bu, ini gambarnya siapa Ibu? Siapa Ibu ini Bu? Repetisi. Gambarnya ini gambar siapa? Nggak kenal. Film itu apa? Ada yang tahu? Ikatan Cinta Aldebaran. Betul. Ikatan Cinta ya. Ini Mas Al. Bukan Mas Alif tapi ya Bapak Ibu. Ini Mas Aldebaran. Sama Mbak siapa Bapak Ibu? Amanda. Mbak Andini ya, Amanda Manopo. Bener. Amanda. Betul Mbak Amanda Manopo. Nah, ini Bapak ini teknik yang kedua sekarang. Oke, ini teknik yang kedua Bapak Ibu. Seandainya ada orang nggak kenal, Bapak Ibu nggak kenal orang itu dan orang itu memang tidak kenal, dia promosi produk A misalnya ya, dibandingkan dengan Mas Aldebaran dan juga Mbak Amanda Manopo ini promosi produk A, sama-sama A juga. Kira-kira dampaknya lebih besar yang mana Bapak Ibu, orang biasa atau Mas Aldebaran ini? Mas Aldebaran. Mas Aldi. Mas Aldebaran pastinya. Apalagi idola ibu-ibu. Sambil nyanyi, aku merindu, ku yakin kau tahu. Ini ibu-ibu seneng banget ini. Pokoknya kalau udah mulai sinetronnya tuh nggak bisa channelnya diubah tuh nggak boleh gitu. Haram hukumnya. Nggak tahu nih. Tontonan wajib. Oh, tontonan wajib. Ada yang benar-benar wajib. Ada yang nggak tahu. Nggak apa-apa Bu kalau nggak tahu, wajar ya Bu ya. Karena memang nggak semua orang juga nonton. Tapi memang banyak yang nonton. Terutama di desa-desa itu banyak yang nonton juga. Nah, teknik yang kedua ini Bapak Ibu tadi membedakan bahwa kalau Mas Aldebaran yang promosi itu dampaknya lebih besar dibanding orang biasa. Itu namanya teknik figur authority. Ini teknik yang kedua
ya. Figur authority. Sama dengan foto ini. Ya. Misalnya yang promosi itu Pak Jokowi dibanding yang promosi Mas Aldebaran tadi. Bapak Ibu lebih percaya siapa? Laptop saya ini nggak ada gambarnya, jadi susah saya. Sudah dibenerin anak tapi nggak bisa. Pak Jokowi, iya. Pasti lebih percaya Pak Jokowi. Artinya semakin tinggi jabatan seseorang atau semakin berpengaruh orang tersebut, dia punya otoritas lebih tinggi dalam melakukan yang namanya komunikasi. Lebih mudah dalam mempengaruhi. Ya, teknik komunikasi, 5 teknik ini adalah untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah figur authority. Biasanya kalau Bapak Ibu mungkin kemarin-kemarin sudah pernah ada sharing tentang yang namanya endorsement selebgram. Tahu Bapak Ibu ya, endorse oleh selebgram gitu ya. Yang promo itu selebgram atau seleb TikTok barangkali ya. Dia main TikTok gitu sambil promo sesuatu gitu ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Misalnya Raffi Nagita ya. Ada yang tidak tahu Raffi Nagita? Tahu semua. Oh, tahu semua ya, tahu semua. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau promo ke Raffi dan Nagita, Ibu ngomong, udah Ibu ngomong nih, masuk ke situ. ini nanti bayarnya pasti mahal. Contoh ya, ini tarif endorsement artis Indonesia. Nomor 1, ada Raditya Dika. 1 kali posting di Instagram, kita harus membayar 1,16 miliar. Wow. Hanya untuk promosi Raditya 1 kali. aja. Raditya Dika. Yang kedua, Syahrini Bapak Ibu, 100 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mau promosi pakai inches, itu 100 juta rupiah. Yang ketiga, Raffi Nagita 30 juta sampai dengan 100 juta. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting 17 sampai 20 juta Bapak Ibu. Halaman depan. Dan Luna Maya 11 sampai 15 juta rupiah. Itu adalah biaya sekali posting. Sekali dia ikut mempromosikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Mas kok bisa mahal banget? Yaitu yang namanya figur authority. Orang yang dianggap punya pengaruh besar, kemudian Bapak Ibu minta bantuan dia, dan harapannya dia berhasil mempengaruhi banyak orang untuk membeli produk dari kita. Kenapa memang mahal? Karena memang dia punya yang namanya figur authority. Pengaruhnya lebih besar. Sekarang teknik yang ketiga Bapak Ibu. Ini teknik yang ketiga Bapak Ibu ya. Teknik yang ketiga itu Bapak Ibu lihat ini apa Bapak Ibu? Tempat makan. Ini warteg, tempat makan. Oke. Makanan. Oke, makan. Misalnya gini Bapak Ibu. Kira-kira kalau orang mau makan tuh butuhnya yang gimana Bapak Ibu? Kalau orang kelaparan butuhnya, kalau mau makan tuh butuhnya bagaimana? Banyak porsinya. Apalagi? Yang siap saji. Siap saji, enak. Apalagi? Cepat. Oke, apalagi? Harga terjangkau. Harga terjangkau, murah. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Yang ada tempat selfie-nya. Yang ada tempat apa, Pak? Selfie. Tempat selfie. Bisa makan di tempat, kan udah kelaparan. Harus update, Pak. Makan di tempat, udah kelaparan. Oke. Benar ya. Jadi memang sekarang harus update ya. Jadi selfie juga penting, Pak. Bisa makan di tempat ya, nggak cuma kalau ini ya dibawa pulang ya. Oke, benar. Tempatnya strategis ya. Apa yang Bapak Ibu jawab tadi, pertanyaan dari saya tadi, sebenarnya adalah teknik yang ketiga Bapak Ibu. Jadi satu memang nggak boleh apa sih ada teknik ketiga? Teknik air hujan ketiga masuk mati. Yaitu tentang namanya identifikasi. Teknik yang ketiga itu identifikasi. Maksudnya identifikasi itu apa? Identifikasi adalah tapi di sini pemasarannya kurang kita kalau yang besar mencari kan kebutuhan dari konsumen atau pelanggan kita, dan kemudian kita cari kira-kira mereka butuh apa, kita identifikasi ya, kemudian kita cari tuh
yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya apa, dan kita hadirkan solusi. Ya, kita identifikasi kebutuhannya apa, kemudian kita hadirkan yang namanya Solusi. Mungkin Bapak Ibu Bukan tadi mengatakan, jual Mas, produk, orang tapi makan itu jual butuh yang solusi. cepat. Betul. Betul, Ibu ya, jual solusi ya. Misalnya, Mas, ada orang kelaparan tuh butuh makan, pokoknya porsinya banyak, cepat, kemudian enak, pilihannya banyak, murah gitu ya. Dan saya ini, Mas, saya sekarang jualan, namanya warung apa gitu misalnya. Kita sediakan makanan banyak nih. Nah, jadi jawab apa yang yang diinginkan orang sebelum makan atau ingin makan itu butuh yang namanya empati. Sebagai pengusaha, kita perlu empati, Bapak Ibu. Empati itu artinya merasakan dari sudut pandang orang lain. Dan itu tadi yang Bapak Ibu lakukan. Ketika saya mengatakan, Bapak Ibu kalau orang lapar kira-kira pengennya makan yang gimana sih? Nah, itu kan Bapak Ibu sedang mengidentifikasi dan sambil berempati kan. Biasanya kalau orang makan tuh dia butuhnya yang cepat, yang murah, yang enak. Nah, itu kan sebenarnya kita muncul yang namanya empati. Menurut Bapak Ibu, empati itu mudah atau susah? Mudah susah. Iya, mudah susah ya. Ada yang susah mudah, ada yang susah yang mudah ya. Mudah-mudah susah. Mudah, Pak. Ternyata Bapak Ibu, menurut penelitian, empati sebenarnya mudah. Empati sebenarnya mudah. Kok bisa mudah? Contohnya gini, kalau seorang bapak-bapak nonton sepak bola, tim sepak bola favoritnya sedang bertanding, itu empatinya biasanya muncul, Bapak Ibu. Misalnya timnya nih dapat tendangan bebas, ternyata yang nendang nggak masuk. Respon bapak-bapak biasanya gimana, Bu? Marah. Heboh. Ikut nendang juga. Padahal nonton di rumah lo ya. Depan TV. Dia bukan pemain, dia bukan pelatih, bukan siapa-siapa, hanya nonton di rumah. Tapi karena empatinya muncul, ikutan marah. Aduh, gitu aja nggak bisa sih, kurang dikit lagi padahal. Nah, itu ya. Empatinya muncul. Sedangkan kalau untuk ibu-ibu itu biasanya empatinya langsung muncul ketika nonton sinetron azab seorang pelakor. Marah, kok gitu aja nggak bisa? Bener ya, Bu ya? Ibu-ibu itu empatinya kalau nonton sepak bola nggak muncul. Tapi kalau nonton sinetron azab seorang pelakor, itu muncul. Itu benci banget sama pelakornya, ibu-ibu itu. Kenapa? Karena muncul yang namanya empati. Ya, kita seolah-olah merasakan dari sudut pandang orang lain, dari sudut pandang istri sahnya, yang suaminya dilebut pelakor misalnya. Ya. Padahal itu cuma film, dan kita tahu itu film, itu bohongan, itu acting. Tapi tetap aja kita gemes, pengen nampar pelakornya. Itu teknik yang ketiga, Bapak Ibu ya, identifikasi. Teknik yang keempat adalah emosi. Ya, emosi Bapak Ibu. Jadi teknik emosi ini bagaimana kita bisa memainkan emosi dari orang lain. Kita mungkin buat senang, kita buat sedih, kita buat apapun lah. Ya, tergantung kebutuhan kita. Misalnya ini, saya ada sebuah video Bapak Ibu. Saya coba share dulu ya videonya ya. Nanti tolong kalau apakah bisa atau enggak videonya. Sebentar. Oke, kedengaran Bapak Ibu suara dari videonya? Ya. Belum. Tapi videonya kelihatan ya? Kedengaran. Videonya kelihatan belum. ya? Belum suara. Oke. Belum. Kelihatan Bapak Ibu videonya? Belum. Oke. Jadi ini ada anak sekolah yang punya orang tua, mohon maaf, tunawicara dan tunarungu.
Jadi bapaknya itu nggak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Nah, kita nikmati saja videonya Bapak Ibu ya. พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก Ada jangan. Ada videonya. พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ Ada videonya ya, Bal? Nggak ada videonya. Yang tadi udah tahu Sebentar. konten apa. Oke. Apakah videonya tidak kelihatan Bapak Ibu? Ada juga. Tidak ada. Ada foto ini aja, foto laki sama Foto emosi itu. Oh, Tidak. bentar. Tidak. Foto Oke, yang sebentar. emosi. Biar Foto yang santai. emosi ya. Videonya belum kelihatan Bapak Ibu ya. Ya nggak ada. Oke. Saya coba dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya kirain sudah mulai dari tadi Bapak Ibu. Makanya kok kayaknya masih masih heboh, ternyata videonya belum muncul ya. Sebentar ya. Oke. Sebentar, saya coba tunjukkan lagi videonya, mohon maaf. Ya, saya kirain sudah muncul. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu Bapak Ibu videonya ya. Sudah muncul. Oke. Saya share screen lagi. Oke, gimana sekarang Bapak Ibu sudah muncul videonya? Sudah. Sudah ya? Sudah, Oke, ya. sudah ya. Kita mulai Bapak Ibu ya videonya ya. Oke, nanti kalau misalnya suaranya nggak kedengaran, boleh bilang saya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai videonya. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ Jadi seperti saya ulang tadi, dia punya orang tua, พ่อที่ไม่เป็นใบ้ bapaknya itu tunawicara dan tunarungu. Bicara. Sudah. Kita nikmati saja videonya. "พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ อยากให้ลูกเป็นอะไรอะหรอ Jadi anaknya melakukan percobaan bunuh diri, Bapak Ibu. Ibu nangis. Mancing emosi banget.
ที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิต Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Mungkin ada yang merasa emosinya teraduk-aduk melihat videonya, Bapak Ibu? Iya, taunya dia ini iklan asuransi. Ya, betul. Ya. Iya. Jadi memang dia menggunakan salah satu teknik komunikasi yaitu emosi. Dia memainkan emosi kita atau emosi orang lain agar dia tercapai tujuannya, yaitu dia menjual yang namanya iklan asuransi. Betul ya. Namanya asuransi kan harus gitu memang Bapak Ibu ya. Emosi yang sedih, kemudian jangan lupa untuk peduli terhadap orang yang kamu sayang, asuransikan. Nah, itu kan pesannya tuh sebenarnya kan itu ya, kayak tadi ya, iklan asuransi dari Thailand, dia mainkan emosi. Baik, sekarang teknik yang kelima Bapak Ibu, teknik terakhir adalah hipnotis. Oke, teknik hipnotis ini sebenarnya gini Bapak Ibu, bukan berarti hipnotis itu kemudian kita minta oke, Bapak Ibu tidur, enggak ya. Tidur ya, enggak. Hipnotis itu sebenarnya adalah membuat pikiran manusia yang awalnya dia berada dalam gelombang frekuensi beta atau gelombang sadar menjadi turun menuju gelombang pikiran bawah sadar, tapi nggak sampai nggak sadar. Jadi masih tengah-tengah. Jadi masih membuat kita itu lebih tenang, lebih bisa fokus, lebih bisa berimajinasi gitu. Itu hipnotis Bapak Ibu. Misalnya ketika kita nonton TV, itu biasanya kan ketika kita nonton TV, kadang ada orang memanggil, kita nggak dengar. Bener ya? Saking fokusnya itu ya. Sebenarnya itu adalah teknik hipnotis Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah pembicaraan, sebuah komunikasi di mana orang lain sampai melupakan segalanya, itu namanya teknik hipnotis. Jadi membuat orang lain terpukau, membuat orang lain senang, ya, membuat orang lain juga merasa sedih, ya. Itu namanya teknik hipnotis Bapak Ibu. Kita membuat orang bisa berpikir tenang, santai, relax, ya, dan terpengaruh dengan apa yang kita ucapkan. Itu adalah teknik hipnotis. Oke. Itu biasanya dipakai sama TV Bapak Ibu. Makanya kalau sekarang tuh HP lah. Kita nonton YouTube, panggil nggak dengar saking fokusnya. Mungkin dari tadi saya juga menerapkan teknik hipnotis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sadar dengan kata-kata saya barusan itu. Bagaimana saya berusaha menghipnotis Bapak Ibu dengan penampilan saya, dengan kata-kata saya, itu adalah salah satu teknik hipnotis. Kemudian Bapak Ibu membuat seolah-olah lupa dengan omset yang agak turun, dengan masalah yang ada. Itu kan Bapak Ibu mungkin lupa waktu melihat saya. Nah, sebenarnya itu adalah teknik hipnotis Bapak Ibu. Jadi hipnotis itu bukan cuma sekedar yang tidur. Enggak cuma gitu Bapak Ibu ya. Apalagi habis disuruh tidur, mana dompetnya gitu. Enggak, jangan, itu beda. Itu gendam Bapak Ibu ya. Itu bukan hipnotis. Ya ditepuk pundaknya terus diminta dompet, diminta kunci motor, diminta kunci mobil, diminta sertifikat tanah ya, diminta suaminya, diminta istrinya. Oh, bukan ya. Itu gendam. Ya, jadi berbeda. Hipnotis adalah membuat orang lain merasa nyaman dan fokus dengan kita. Ya, itu adalah pengertian sederhana dari teknik hipnotis. Misalnya Bu Cahyani, beliau ketemu dengan salah satu wisatawan misalnya, kemudian menawarkan produk kerajinan, dan wisatawan sampai memang satu-satunya di Manado ini, saya harus bawa pulang ini nih. Rugi kalau saya pulang dari Manado nggak bawa ini nih. Nah, berarti di situ Bu Cahyani sedang menerapkan teknik hipnotis. Ya, itu ada 5 teknik komunikasi yang hari ini kita sharingkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Baik, saya tanya dulu dari pihak Kreafilnya ya, dari Pak Denny Aditya. Apakah masih ada waktu, Pak Denny, Pak Adit? Masih ya, masih Mas. ada ya. Ya, Oke. nanti bisa buat sharing, diskusi dan tanya Ya jawab. benar. Nah, karena mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu ya. Jadi kita review sebentar ya perjalanan kita pada siang hari ini. Jadi tadi perjalanan kita dimulai pada menjadi pengusaha itu mudah atau menantang, Bapak Ibu? Menantang. Menantang. Menantang, menantang. Ya, mulut siapa itu bilang mudah itu misalnya ya. Menantang. Ada orang bilang enak banget jadi pengusaha cuma tiduran doang dapat duit. Kata siapa? Lu gak ngerasain gua pakai utang-utang di luar buat ngegaji karyawan. Lu nggak tahu bagaimana gua ngadepin customer, lu nggak tahu gimana dimarahin sama customer, lu nggak tahu gimana waktu ada orang minta tapi barang nggak ada. Oh, banyak sekali ya. Jadi memang pengusaha itu menantang, dan hanya orang-orang terpilih lah yang akan menempuh jalan menantang. Dan tepuk tangan untuk kita semuanya, karena kita semuanya adalah orang-orang terpilih, Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua orang mau menempuh jalan ini, tetapi karena Bapak Ibu mau menempuh jalan ini, jalan yang lebih menantang, berarti memang Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang dikirimkan oleh Tuhan, yang diamanatkan oleh Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Oke, jadi pengusaha itu menantang Bapak Ibu ya. Dan ketika omset mungkin naik, turun, ya itu adalah sesuatu hal yang wajar juga, karena itu menandakan bahwa usaha kita berarti masih hidup, masih berjalan. Ya. Kalau udah stagnan itu berarti udah nggak jalan, Bapak Ibu ya. Jadinya meskipun keadaannya mungkin membuat kita berdarah-darah atau bagaimana, ya sudahlah ya, tetap berusaha sabar, syukur, dan tetap berusaha melakukan inovasi yang terbaik. Kemudian dalam proses kita menjadi seorang wirausahawan, menjadi pengusaha itu menantang, kita tetap butuh yang namanya komunikasi. Kita jualan produk, kita jualan jasa, kita tetap butuh komunikasi, menginformasikan kepada orang lain, yang menginformasikan kepada orang lain agar orang lain tahu tuh kita tuh jualan loh, kita tuh punya ini. Mungkin Bapak Ibu butuh bisa menghubungi saya dan lain sebagainya lah ya. Dalam namanya komunikasi. Kemudian Bapak Ibu ada 5 teknik yang barusan kita bahas. Apa aja Bapak Ibu? Yang pertama adalah repetisi berulang-ulang. Nah, sebentar Bapak Ibu, mengenai teknik repetisi dan berulang-ulang. Bapak Ibu perhatikan slide saya. Coba perhatikan slide saya. Di slide saya ada 2 logo yang saya ulang-ulang terus tiap slide itu pasti ada. Ya, memperhatikan Bapak Ibu ya. Di atas ada logo Bank BRI dan juga logo lembaga saya ya. Betul, ada logo Bank BRI dan juga logo lembaga saya. Nah, itu saya berulang-ulang. Sebenarnya itu adalah teknik yang namanya repetisi. Berulang-ulang berkali-kali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jualan sekali ditolak, ya udah. 2 kali coba lagi ditolak, ya udah. 3 kali coba lagi terus aja Bapak Ibu. Barangkali di percobaan ke-5, ke-6, ke-7. Bahkan menurut penelitian, iklan itu baru efektif mempengaruhi orang ketika sudah yang ke-7 kalinya. Jadi kalau kita baru promosi sekali dan kita ditolak, wajar Bapak Ibu. Karena menurut penelitian ilmiah, memang minimal 7 kali orang baru akan membeli produk dari kita. Tertarik, betul Bu Dayu ya. Itu teknik yang pertama, yaitu repetisi. Teknik yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Figur authority. Oh, ini ingat banget gara-gara Mas Aldebaran ini. Figur authority. Ketika orang punya pengaruh yang lebih besar, kita minta bantuan orang tersebut. Atau misalnya kita pun sebenarnya juga punya figur authority, Bapak Ibu. Misalnya ke anak kita, kan kita punya figur authority. Misalnya kita bilang gini, "Nah, habis ini makan ya." Dibanding dengan orang lain yang nggak dia kenal tiba-tiba bilang, "Kamu habis ini makan ya." Kira-kira lebih berpengaruh siapa? Kita atau orang lain? Kita pasti. Karena kita punya figur authority. Kita punya otoritas kepada anak kita. Kita punya pengaruh kepada anak kita. Anak kita. Betul ya, anak kita. Bukan anak Bapak Ibu ya, bukan anak. Saya nggak ikut punya anak. Itu anak Bapak Ibu ya, anak Ibu dan suami Ibu, anak Bapak dan istri Bapak. Bukan anak saya, jangan ajak saya, Bu. Oke, itu ya. Betul.
Itu yang kedua ya, figure authority. Yang ketiga adalah Identifikasi. Identifikasi kita cari kebutuhannya kira-kira apa. Dan ketika kita proses mencari kebutuhan, perlu yang namanya Empati. Merasakan dari sudut pandang orang lain atau merasakan dari sudut pandang customer. Yang dibutuhkan customer itu apa, dibutuhkan konsumen itu apa, betul. Dan kita menghadirkan yang namanya solusi. Oke. Kemudian teknik yang keempat apa Bapak Ibu? Emosi. Benar. Biasanya emosi itu kadang bisa gini Bapak Ibu, selain lewat iklannya, Bapak Ibu bisa misalnya cerita yang menyedihkan. Kemarin, misalnya mohon maaf ini ya, kemarin mukaku berjerawat banget, banyak banget sampai aku sedih. Ternyata setelah pakai produk ini jadi bersih sekarang. Oh, itu kan menjual emosi ya, nangis awalnya gitu, sedih banget. Tapi setelah pakai produk ini jadi senang. Sekarang jadi glowing, menjadi cerah. Itu menjual emosi Bapak Ibu. Ya, jadi menggunakan teknik yang namanya emosi. Dan yang kelima adalah hipnotis. Ya, jadi hipnotis adalah bukan membuat orang lain tidur Bapak Ibu ya. Itu biarlah urusannya Uya-Kuya dan kawan-kawan ya. Hipnotis yang dalam teknik komunikasi ini adalah membuat orang lain merasanya nyaman dan juga terpengaruh ya. Nyaman dan terpengaruh dengan apa yang kita katakan. Contohnya yang saya lakukan terhadap Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tadi juga ketawa-ketawa, Bapak Ibu juga mungkin sempat merasa sedih lihat videonya. Itu karena memang saya menghipnotis Anda. Tinggal sebentar lagi Anda saya buat tidur. Enggak Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mumpung masih ada sedikit waktu ya, barangkali mau ada sharing. Mungkin Bu Hesti tadi mau sharing ya Bu Hesti ya? Silakan Bu Hesti. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hesti dari Palembang. Oke, Wong Kito Bu ya? Ya, produk saya pempek dan kerupuk. Oh, pempek dan kerupuk. Ya, Oke. saya suka usaha apa aja. Yang menantang seperti kata Bapak tadi, itu saya suka. Dengan adanya kita pelatihan ini, saya sudah menantang Ibu Dayu dari Bali, sama Ibu kain percah dari Lampung, dan Ibu dari Madura, kalau nggak salah, yang produk apa ya namanya itu daun kelor. Jadi saya sudah kasih tahu di grup, kita ini bersinergi. Bersinergi artinya gini Pak, saya mengharapkan kita sama-sama kita ini produknya kan beda-beda nih. Ayo kita pasarkan di daerah kita masing-masing supaya di masa pandemi ini kesulitan yang menantang tadi itu sedikit berkurang. Jadi saya udah pesen sama Ibu Dayu untuk minyak gosoknya, sama Ibu apa yang di Lampung itu saya pesen bantal kursinya 100 bantal sarung bantalnya 100 piece saya untuk kasih ke panti asuhan. Saya mau coba jadi seller dan saya minta itu yang apa namanya dari Madura itu bubuknya daun kelor saya mau pasar di Palembang. Nah, itulah, jadi mana yang bisa sama-sama kita se-Indonesia ini kita sinergikan. Sana kalau mau butuh pempek sama kerupuk bisa nanti pesen sama saya. Artinya kita mengurangin yang tadi selama masa pandemi ini yang sudah terseok-seok ini tetap bertahan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa berkembang di tempat saya. Saya jadi sellernya, bisa berkembang, dapat masukan lebih banyak. Nah, jadi saya sebagai contoh aja sama teman-teman yang mana bisa kita sinergikan. Ayo kita sudah satu grup nih sama-sama di grup, sudah ada di grup. Ayo kita saling menolong. Artinya seperti kata Bapak itu tadi Pak April ya, saya nanas juga di Palembang banyak Pak. Ya tapi mungkin saya belum bisa ikut memasarkan punya Pak April. Sementara yang dari Bali, Madura dan Lampung. Saya sudah pesan Pak, tinggal mereka kirim. Baik Ibu. Ya, Pak, terbatas. Luar biasa. Terima kasih Bu Hesti ya. Bu Hesti ini menawarkan sebuah kolaborasi ya bersama dengan seluruh peserta di seluruh Indonesia bersama Bapak Ibu semuanya. Nanti bagaimana Pak Adi? Ditampung dulu ya Pak Alif ya.
Oh iya, Kita oke. tampung dulu Jadi ya. memang waktunya sudah ini ya, Iya, sudah betul. mepet ya. Oke. Karena Mohon nanti maaf mungkin waktunya hanya 1 jam. iya, ini mohon maaf Bu siapa? Bentar, Bu Iko. Iko ya, Bu Iko. Bu Iko mohon maaf juga ya Bu ya. Barangkali mau sharing tapi karena waktunya terbatas ya. Betul. Barangkali nanti setelah ini kan masih ada tentang socio entrepreneurship. Bener ya? Socio Betul. entrepreneurship Dan Pak nanti Adit ya. silakan Kesempatan mungkin nanya dong. Bu Jasbia, Bisa kali. Bu Iko sama Pak Efrizal nanti untuk pertanyaannya langsung ke pertanyaan saja karena jam 12 kita bisa istirahat dulu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Oke, Aku masih baik. bisa nanya berarti ya? Oke, Boleh, baik, boleh, silakan Bu. Bu Iko. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama aku namanya Iko Damayanti, biasa dipanggil Iko Ratu Eceng, karena memang produk aku adalah kerajinan berbahan baku eceng gondok dengan brand Ratu Eceng. Dan nama perusahaan kita namanya CV Sahabat Alam Handicraft. Jadi kerajinan eceng gondok ini yang memang aku aplikasikan hingga aku pasarkan ke Jepang dan ke Los Angeles. Ya, terima kasih. Usaha ini aku dirikan sejak aku umur 20 tahun. Sejak aku masih sendiri dan belum menikah, itu artinya aku nggak punya harta apa-apa untuk membangun usaha ini. Dan memang sangat terseok-seok sekali. Seperti yang tadi katakan. Jadi pengusaha itu menantang. Oke, pertanyaannya. Tadi kan ada 5 teknik komunikasi. Salah satunya adalah repetisi. Nah, repetisi ini yang kita lakukan harus berkali-kali. Mungkin si tahu bulat gitu kan, itu kan memang udah enak banget didengarnya. Nah, kalau seandainya tagline-nya kita yang kita ucapkan berkali-kali itu apakah efektif untuk kita lebih banyak dikenal sama orang? Misalnya kayak tagline-nya aku, dari eceng gondok menjadi produk, dari yang terbuang menjadi uang. Itu ketika aku diundang jadi narasumber, ketika aku diundang untuk IG Live, ketika aku jadi peserta di setiap kali ada acara seminar, itu pasti tagline itu selalu aku ucapkan di depan orang banyak. Jadi sehingga ketika orang itu melihat aku, mereka udah berpikir, wah si eceng gondok nih. Itu seperti itu efektifkah? Gitu. Ketika kita tulis di Instagram kah, kita tulis di Facebook kah, kita tulis di Twitter kah, atau media sosial lainnya, efektif kah? Mohon sarannya Pak Alif. Batasan. Terima kasih banyak Bu Iko ya. Tepuk tangan yang meriah dulu buat Bu Iko ya. Luar biasa pemasarannya sampai Jepang dan sampai Los Angeles juga ya, sudah sampai Jepang dan Los Angeles. Emang Bu Iko, apa yang sudah Ibu Iko lakukan itu sudah sangat efektif ya menurut saya, karena Bu Iko sudah mengulangnya bahkan di tempat yang berbeda-beda, dan mungkin Bu Iko juga menuliskannya, juga mengatakannya, dan itu yang akan membuat orang terus-menerus mengingat. Apalagi tagline-nya tadi dari terbuang menjadi uang. Oh, itu membuat orang pokoknya kalau dengar kata uang tuh senang banget. Apalagi terbuang jadi uang itu kita semangat banget kayaknya tuh. Wah, ada barang yang kebuang tapi bisa jadi uang itu. Luar biasa itu. Luar biasa gitu. Itu kita senang banget. Benar, apalagi kalau diulang terus-menerus. Dan itu juga yang mungkin saya lakukan Bu Iko ya. Motivamor ini kan saya ulang-ulang terus ya. Motivator humor, motivasi humor. Kalau Bu Iko lihat di Instagram saya atau mungkin di tempat-tempat lainnya, saya seringkali mengulang kata motivamor ini. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tadi yang Bu Iko sudah katakan juga, yaitu berhubungan dengan branding. Seperti Iko Ratu Eceng ya, itu kan branding sebenarnya. Jadi ketika orang mengingat Bu Iko, itu langsung tahu, oh eceng gondok ya, makanya Ratu Eceng gitu. Luar biasa. Saya kira itu kayak nama TikTok gitu. Ternyata memang jualan produk ya, produk. Oke, TikTok itu sekarang ini pemasarannya luar biasa ya. Yang lihat bisa bukan miliar, jutaan ya, masih jutaan lah ya. Yang lihat sampai jutaan itu. Teman saya yang punya usaha laundry pun yang nonton sampai 3 juta, saya sampai bilang, padahal cuma laundry biasa sampai 3 juta yang nonton, itu apa yang buat menarik? Ternyata memang ya namanya pemasaran zaman now, Bapak Ibu ya, kita memang harus belajar banyak di banyak aplikasi juga, bukan cuma sekedar di Instagram, tapi sekarang TikTok juga menjadi hal yang menarik. Pastinya menjadi konten yang positif kalau kita mencari yang positif, tapi kalau memang kita membuatnya negatif ya jadinya negatif ya. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakan. Terima kasih banyak Bu Iko. Betul. Terima kasih banyak sharingnya dan pertanyaannya luar biasa. Mungkin itu juga bisa untuk teman-teman yang lain juga ya. Dan sudah sampai kita di penghujung acara, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Ini ada lagi Mas? Ada 2 lagi nih.
Masih ada lagi, oke. Masih satu dari Pak F. Rizal, satunya lagi dari Bu Jasbiah. Oke, 5 baik. menit, 5 menit lagi kita. 5 menit. Silakan Pak F. Rizal. Kalau Pak, kalau buat motivasi, kalau saya sih merasakan gitu Pak ya. Jadi selama ini apa yang kita bangun dengan Mohon maaf Pak, agak suaranya keganggu. Boleh lebih dekat lagi mungkin? yang azan Pak. Saya lagi azan di tempat kami. Oh ya Pak. benar. Mungkin gini aja Pak, bisa lewat kolom chat ya Pak ya, ditulis lewat kolom chat mungkin Pak F. Rizal. Gitu nggih Pak? Ya, gitu ya. Ya, Pak, ya. Kita lagi azan. Iya, benar. Karena memang lagi azan juga. Maaf ya, Bisa Pak. ditulis lewat kolom chat ya Pak F. Rizal ya. Selanjutnya mungkin yang mau ada dilanjut ini. bisa ditulis lewat kolom Selanjutnya chat. ada Oke, selanjutnya Bu Jasbiah Wijayanti. oke, Bu Jasbiah mungkin mau bertanya atau sharing mungkin? Bu, mute-nya belum dibuka, Ibu. Mic-nya belum Ya, dibuka. mic-nya boleh dinyalakan dulu, Bu Jasbiah. Oh, sepertinya lagi jalan-jalan itu Pak Adi aja, bukan mau bertanya memang, karena memang lagi posisi lagi jalan. Nah, sebentar, mungkin sedang bertanya ke keluarganya. Oh ya, sudah Bu. Nah, Silakan oke. Bu. Silakan Ibu. Kalau saya ngomong, saya pikir orang ini mudeng. Ini Mas Ibin ini kan, oh saya pikir orang iklan ya. Ibu ditunggu pertanyaannya. Silakan Ibu, mau bertanya? Ya, halo. Halo, iya Bu, silakan bertanya Bu. Aduh, pertanyaannya apa ya? Oke. Banyak orang di sini. Iya, nggak apa-apa Ibu Jasbiah. Terima kasih banyak ya. Tadi sudah bertanya. Pertanyaannya apa itu kan sudah pertanyaan juga. Teman-teman. Iya Ibu, silakan ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, mungkin Pak F. Rizal mau dilanjut Pak, silakan. Siap Pak, boleh Pak, boleh. Ya, jadi gini Pak, jadi saya sharing ya, bagaimana membentuk suatu komunikasi dengan kelompok tani. Gitu, Pak, ya. Saya 2012 ya, saya menjadi petani dulu juga saya bekerja di sini. Gitu, Pak, ya. Membentuk suatu memang agak nggak bisa dibilang gampang gitu Pak. Betul. Akhirnya kesimpulan saya dari selama ini dari ke 2000. Suaranya kurang kedengaran. Oke, iya mohon maaf Pak suaranya. Oke, mungkin gini aja Pak ya, saya coba bantu simpulkan ya. Mungkin Pak F. Rizal itu punya tantangan tersendiri ketika mau berkomunikasi dengan kelompok tani. Ya, berkomunikasi dengan kelompok tani itu kadang ya memang ada orang yang memang pikirannya memang terbuka dan dia sudah tahu, ada yang memang kaku dengan metode lama, sistem lama gitu ya Pak ya, benar ya? Jadi memang kadang seringkali gangguannya di situ ya Pak ya. Oke, ya. Mohon maaf Pak, ini Pak F. Rizal, mohon maaf kan suaranya memang terganggu. Jadi gini, saya bantu mungkin coba untuk menjawabnya lebih singkat juga. Seringkali ketika kita mau melakukan sesuatu atau berkomunikasi dengan orang lain, yang patut kita cari adalah cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, misalnya kalau dengan kelompok tani, kalau misalnya kesukaan mereka apa nih, kita cari, oh kesukaan mereka lagi sore-sore, ngumpul, kemudian sharing-sharing, misalnya pakai itu. Mereka kurang suka nih kalau dikumpulkan ke balai desa, harus ngobrol kayak seminar gitu, mungkin mereka kurang suka. Nah, itu yang coba kita cari, Pak. Jadi kita cari cara yang tepat berkomunikasi terhadap orang tersebut. Karena setiap orang punya metode yang berbeda-beda. Ada orang yang memang dengan serius gitu dia senang. Ada orang yang pokoknya sambil santai, misalnya gini, sambil duduk gini, sambil rokokan gitu misalnya ya. Ada yang ya sambil di tepi sawah misalnya, atau ada yang cara-cara yang lain, karena memang setiap orang punya
metode dan cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Nah, salah satu tantangan kita adalah mencari metode yang tepat untuk orang tersebut. Kan tadi apalagi mengumpulkan beberapa orang ya, kelompok tani kan beberapa orang ya Pak ya, bener ya. Kelompok tani kan beberapa orang itu kan biasanya pemikirannya juga berbeda-beda. Nah, cara yang mungkin yang biasanya saya pakai ya Pak ya, ketika bertemu dengan banyak orang tersebut adalah saya cari orang yang bisa saya akrabi dulu, kemudian saya cari orang yang paling berpengaruh di kelompok itu, saya dekati, saya ajak mungkin ngobrol gitu dengan ya entah dibuat nyaman atau mungkin lagi sore-sore ngobrol sambil ngopi atau yang lain sebagainya. Kemudian saya melakukan penggalian kepada orang tersebut dan yang ngobrol biasa. Jadi biarkan mereka merasa kita menjadi keluarganya. Itu yang akan membuat mereka menjadi lebih terbuka dengan masalah apa yang mungkin mereka hadapi atau kendala apa yang mereka hadapi dan apa harapan mereka kepada kita. Mungkin sederhananya gitu dulu Pak Efrizal ya. Mohon maaf kalau kurang jelas atau mungkin kurang puas ya. Mohon maaf untuk semuanya juga kalau kurang puas karena saya bukan alat pemuas Bapak Ibu ya. Terima kasih di akhir ini ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bank BRI, terima kasih untuk Krafil Konsultan, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dari seluruh Indonesia. Inspiratif sekali hari ini dan luar biasa tepuk tangan mereka kita semuanya. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Barangkali ke depan ada acara-acara mendatang, boleh saya diundang lagi. Kali minta nomor kontaknya doang atau media sosialnya. Boleh, Bapak Ibu ini saya share ya untuk kontak saya. Nah, next ya, ini sudah ada kontak saya di WhatsApp. Mungkin kalau nanti bisa sudah disimpan, boleh di chat ya, chat saya bilang saja misalnya Pak Alif ini tadi namanya siapa gitu ya, chat saya ke WA juga boleh di 0821 4068 6153 atau di Instagram @alif_motivamor ya, Alif_motivamor ya. Meskipun di postingan saya banyak drakor Bapak Ibu ya, itu bukan jadi nama saya bukan jadi motivakor ya, motivasi drakor ya, apalagi motivasi pelakor, enggak, nama saya tetap Motivamor. Motivasi humor ya, jadi biar itu buat sharing-sharing aja, karena setiap video itu ada pembelajarannya, makanya saya coba posting ya. Itu terutama untuk pecinta drakor, karena memang anak-anak muda tuh senang drakor Bapak Ibu. Kayak kemarin aja BTS kemarin, waduh BTS yang McD itu kan sampai ditutup dengan saking ramainya ya, karena anak-anak zaman now ya itulah Koreaan sebenarnya. Oke, baik, demikian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dari saya misal ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan sebuah pantun, tolong dijawab dengan kata cakep. Oke, boleh dinyalakan suaranya dulu Bapak Ibu, tolong jawab dengan kata cakep ya. Oke. Buah duku, buah kedondong. Cakep. Buah manggis, buah durian. Cakep. Itu semua buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua dulu.